Ya Pak Eka. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Kita isyarat sembako banyak sekali untuk menuju kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita harapkan ya terutama laki-laki ya selalu berjamaah orang subuh atau subuh ya diusahakan seoptimal mungkin ya dunia ya akhirat subuh jamaahnya 5 kali ya Pak bahasa kopi alhamdulillah acara ini from setan terus du'uloy setan terus memang apa neng onak dilawan seoptimal mungkin ya Pak Nur ya Mbak skala ya maka itu sangatlah bagus apa yang dimakan oleh Al-Mukarram bahwasanya kita kepingin selamat dunia selamat akhirat. Alhamdulillah kudu Allahumma absa Allahumma ya Bapak ya mau apa aja ki apotek duwe hutan duwe liya-liyane duwe nek mau menang atau ngaji ya mbuh aku banget ini kan akhirnya sekian saja apa yang menjadi harapan kami mudah-mudahan memberikan manfaat barokah di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya sesudah Kiai Ridwan mengeluarkan fatwa. Pertanyaannya adalah jihad dan khilafah dicoret di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Fatwa menurut Khotik adalah melaksanakan semua perintah Allah dan larangannya. Berarti kita tidak bisa melaksanakan jihad dan khilafah. Jihad di Indonesia dilemahkan, dia didistorsi, hanya mengendalikan hawa nafsu. Karena berdasarkan hadis Rasul bahwa kita pulang dari perang Badar, perang kecil, jangan perang besar adalah menahan hawa nafsu, mengendalikan. Pertanyaannya yang terjadi di masyarakat, saya membawa bom langsung ke kedutaan Amerika, tak bom, saya jihad atau radikal. Yang kedua, saya menjadi penguasa, saya usir pengungsi Rohingya untuk masuk di Indonesia, dan saya memberikan sedekah kepada orang Irian yang beragama Kristen. Saya orang yang bertakwa atau tidak. Yang ketiga, saya datang kembali semua sajen-sajen itu tak urak-arik, karena berpandangan saya itu musyrik. Ketika saya urak-arik itu saya orang yang bertakwa atau saya termasuk radikalisme. Jadi kami mohon pengertian. Di dalam ayat yang ini adalah Allah akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Ladzi
Ya, alladzina taqaw. Ini kemenangan di bidang mana dan bagaimana cara berkemenangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berberkah. Ustaz, terima kasih. Saya juga mau bertanya ini pas dengan pokok bahasan kita tentang ayat yang terakhir tadi. Itu kan tadi ayatnya mengatakan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Seseorang siapapun dia berarti tidak akan memikul dosa orang lain. Tapi dalam pemahaman pengetahuan kita ada juga kadang-kadang hal-hal yang disebabkan dosa kita dan orang melakukan dosa itu, kita akan menanggung dosa orang lain tadi. Nah itu gimana Ustaz? Ada dosa yang kita buat contohnya, tapi karena dosa yang kita buat atau kesalahan yang kita buat itu dilakukan oleh orang lain, nah dosa orang lain itu kita yang nanggung. Nah itu kan termasuk memikul dosa orang lain kita. Ya kalau kita udah berdosa ya kita saja, gitu maksudnya tadi apa begitu atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bahagia dunia dan akhirat, kita muslim insya Allah bahagia dunia akhirat ya. Tapi dalam kenyataannya kalau kita siapapun di sini juga yang pernah tinggal di luar negeri, kebetulan saya sendiri 3 tahun di Jepang, itu merasakan seakan-akan Jepang, orang-orang Jepang itu bahagianya dunia akhirat. Karena akhlaknya luar biasa, bersih, menghargai, menghormati, toleransi, terus kemudian teknologi, kemajuan, kejujuran, semuanya yang Rasulullah contohkan diborong sama mereka. Seakan mereka dunia akhirat bahagianya. Ya memang sedikit ada jawaban dari saya ketika kami berdiskusi. Cuman bagaimana pandangan Ustaz mengenai kelengkapan itu di negeri yang sudah maju, yang dibandingkan dengan Indonesia yang penuh pertikaian atau negara Islam yang penuh peperangan. Terus kemudian yang kedua di grup ini Bu Mutiah itu siapa ya? Oh, istri Pak Selamat ya. Istri Pak Selamat sedikit bertanya mengenai kegiatan Ustadz Alfian Tanjung ya, kalau nggak salah, coba tolong diberi sedikit cerita. Baik, kemarin Ustadz Alfian Tanjung di Hotel Plaza dihadiri oleh Pak Nur, Pak Toyib, Pak Sarwan. Jazakallah. Di akhir penutupan Pak Nur menutup untuk kekurangan panitia di hotel itu, masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Intinya kalau kita ingin politik, kita bukan hanya sekedar percaya pada WhatsApp atau berita-berita, tapi juga mendekat ke ring 1 atau orang yang bersama dengan orang politisi atau istana. Maka di situ kita akan tahu jelas bahwa siapa musuh, siapa kawan. Nah ini ada next lanjutan, tapi besok hari Minggu di Solo. Monggo yang mau menyedekahkan waktu atau ingin belajar atau juga siap untuk dana pergi di sana dengan transport sendiri, saya persilakan hubungin saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya ini Pak, Islam tidak kenal dosa waris. Yang saya mau tanyakan itu kan di masyarakat itu banyak fenomena anak yang bukan dari hasil pernikahan yang resmi atau dikatakan anak hasil hubungan gelap. Yang saya tanyakan itu kedudukannya itu kan tidak mengenal dosa waris ini Pak. Walaupun Allah itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hidayah si anak ini. Mohon dijelaskan tentang ini. Dan itu yang punya resepsi wanita itu punya dosa neraka katut surga nunut neraka kartut, itu yang persepsi yang
tolong dijelaskan sejelas-jelasnya Pak. Ini menurut pemikiran saya itu kurang masuk akal Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya sebagai berbahasa Indonesia itu sering ngajari anak-anak kalau judul itu menggambarkan isi. Judul itu menggambarkan isi, jadi tidak gambaran ini. Ini mungkin karena pembelajaran yang masih sederhana, mungkin berbeda yang sudah kelasnya kelas tinggi. Ini tadi saya membayangkan di menyongsong Jumadil Akhir itu apa yang harus kita lakukan? Apa tadi? Menyongsong Jumadil Akhir. Ya, menyongsong Jumadil Akhir itu apa saja yang perlu kita lakukan? Ya. Nah ini mohon diberikan ya terutama untuk saya, apa hal yang harus dilakukan ketika menyongsong Jumadil Akhir itu? Misalnya ini. Ya, ini sehingga pemahaman saya jadi lebih jelas. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terbaik dari Pak Kiai Triman. Ini pertanyaan untuk semuanya, ini mewakili semuanya, banyak sekali pertanyaannya. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal pembukaan bahwa kita itu masih 30 Jumadil awal ini ya. Hari ini belum Jumadil akhir, maka justru menyongsong. Menyongsong berarti akan datang Jumadil akhir itu apa? Di antaranya yang saya sampaikan hari ini adalah memahami bahwa hidup kita ini meliputi dua dimensi, dunia dan akhirat. Ya. Apakah kita hanya ingin selamat dunia sehingga lupa dengan akhirat, atau kita menyelai akhirat lupa dunia? Enggak, harus imbang kata Nabi. Dunia juga harus dilakukan dengan baik, akhirat juga begitu. Jadi bagaimana menyongsong hidup di akhirat itu, dunia diperbaiki, pola hidupnya diperbaiki dengan syariat-syariat yang betul, akidah yang betul. Maka apa yang tak singgung tadi masalah akidah, selamat dunia, bahagia dunia tidak sama dengan selamat dan bahagia di akhirat. Ya, itu tadi intinya seperti itu ya. Jadi menyongsong ya kita mencoba hari ini mencoba interview diri, muhasabah diri agar kita bisa berbuat sebaik mungkin atas nama Allah dan Rasul. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian jawaban yang bertubi-tubi ini untuk Pak Kiai Triman, khilafah dicoret, distorsi, dihapus dari negeri Indonesia. Memang ini sudah sunatullah Pak. Hukum-hukum itu sunatullah. Siapa yang menjadi pemimpin, maka negara itu akan menjadi bagus kalau ada 4 persoalan. 1, bi'adli umaro. Kira-kira panjang berat nggak? Umaro ini adil nggak? Adil nggak? Coba. Jawab terus terang, adil nggak umaro? Tidak. Adil. Masuk cah cilik kok jadi wapres. Memaksakan, memperkosa undang-undang itu nggak adil. Gitu. Ya, 1 ya. Bi'ilmi, nomor 2, bi'ilmi ulama. Ilmunya ulama dipakai enggak dipakai, termasuk menghapus HTI, menghapus khilafah itu dihapus semua, enggak ada. Ya. Pokoknya yang berseberangan dengan Umaro ya dihapus, dihilangkan, gitu kan? Itu paradigma yang keliru sebenarnya kan. Maka perlu adanya, kata Pak Irta, ada apa Pak Irta? Perlu apa? Perubahan. Ya, perubahan. Karena umat Islam banyak dirugikan terhadap model seperti ini. Dan ini nggak usah heran karena memang hadisnya sahih. Masa ini tuh masa diktator, ya di dunia diktator. Setelah diktator selesai, baru akan kembali pada masa Nabi, nubuah, kembali ke nubuah. Percaya apa enggak? Itu hatinya sahih. Kita harus sabar, kita paham bahwa saat ini adalah kondisi sedang masa diktator. Ya. Ada 4-5 masa ya, pernah saya sampaikan di sini. Ya udah kita sabar dulu, kita ya bisa terima. Kalau seandainya apa yang digembar-gemborkan oleh calonnya yang dari Pak Efta kalah, itu sunatullah, memang masih diktator. Nggak usah heran, nggak usah cemas, takut.
ya biasa, terima aja. Memang Allah belum menurunkan yang terbaik, ya. Tadi kan masih ada waktu 55 tahun lagi kiamat ini kan. Coba kita lihat, diktator masih terus berlangsung, ibu ya. Kalah ya itu normal, kalah Allah belum menentukan menang. Palestina hancur-hancuran itu sudah sunatullah, proses menuju dunia itu hancur, ya. Percaya dengan itu, kita punya akidah, yakin itu ya. Itu Pak Tuliman ya. Bom ke duta besar AS ya, usir Rohingya, sedekah dengan Kristen, sajen-sajen dirusak. Ini kalau menurut Nabi juga nggak boleh. Artinya kita itu kan harus bisa menjaga piagam Madinah, ya. Lakum dinukum, boleh di agamu, kowe percaya saja silahkan, ya. Aku nggak percaya, nggak usah dirusak, ya Pak, nggak usah dirusak. Pak Hepta itu bosnya, baliho di mana-mana dirusak, enggak? Apa ada perintah dia rusak? Balihonya Amin itu dirusak di mana? Contohnya ini contoh. Apakah ada perintah dia merusak baliho? Enggak. Biar aja, Allah yang mencatat gitu kan. Karena Allah adalah advokatnya. Advokatnya Amin itu Allah. Jadi percaya pada ayat itu. Itu orang yang beriman seperti itu. Ya bukan berarti saya pendukung utama Amin, enggak. Tapi ini kita hanya punya indikator-indikator ilmiah yang kita bisa manfaatkan sebagai indikasi bahwa model leadership Islam itu yang kayak apa, yang tidak Islami kayak apa. Kita harus paham itu, ibu bapak sekalian ya. Jadi bom di duta besar itu, lah salahnya apa itu? Duta besar dibom. Apa dia memarah kita? Karena Nabi, jika engkau diperangi, perangilah, gitu kan? Lah kalau duta besar itu enggak memerangi kita, ya jangan kita memerangi dia. Ya, itu namanya hidup yang enak, tenang dan damai, rukun ya. Rohingya diusir itu salah. Tapi kalau paradigma orang-orang yang suka dengan Rohingya pasti diusir. Nah, tapi kalau seperti kita ngusir, masya Allah itu juga maunya Allah, itu harus kita openi. Gimana caranya itu kan? Itu penting ya, kita pahami itu ya. Kemudian apakah itu apa? Radikalisme atau takwa? Ya. Kalau kita bicara takwa itu kan apa yang diperintah Allah kita jalankan, apa yang dilarang kita hindarkan ya. Tapi bukan berarti merusak di bumi ini dirusak semuanya, enggak. Yang rusak biarlah orang kufur. Kita orang tidak enggak merusak ya. Maka Nabi itu adalah rahmatan di alamin, rahmat untuk semua alam. Dalam syariat itu ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Syariat yang pertama adalah hablum minallah, mengatur hubungan manusia pada Allah. Itu syariatnya. Ya. Yang kedua syariatnya hablum minanas. Ya. Harus baik semuanya. Yang ketiga ini apa? Hubungan antara makhluk yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu juga bagian dari syariat dan akhlak kita ya. Jadi jangan merusaklah bumi yang ada di atasnya, jangan kita rusak ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Dosa syariah Pak Thayyib, jadi harus kita bedakan dosa syariah. Kalau seorang guru mengajarkan muridnya hal-hal yang buruk dan itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, itu berarti dosa syariah. Tapi kalau guru mengajarkan tidak menyimpang dengan Quran dan hadis, itu pahala syariah. Itu peristiwa ya. Selama tidak bertentangan dengan dengan Quran dan kitabullah, dengan sunnah, enggak berdosa. Tapi kalau bertentangan itu dosa. Maka hukum Islam adalah Quran, hadis, ijtihad. Ijtihad itu ada 2. Ya, dasarnya Quran dan hadis adalah ijma. Dasarnya tidak ada di Quran, tidak ada hadis, berarti kias. Selama ini kita pegang, insya Allah pahala syariah. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya, yuk puasa, Jumat malam puasa, nggak ada ajaran Jumat puasa, mana? Dosa kita. Itu apa itu? Puasa nonton, nggak ada tuh ajaran Islam puasa nonton. Itu nggak ada tuh. Itu kejawen. Jadi bedakan antara agama budaya dengan agama samawi. Itu harus jelaskan di mana posisi agama Samawi dan agama budaya. Kita banyak bercampur dengan
agama Buddha masalahnya sih, karena kita salah tafsir. Ya. Kemudian bahagia dunia akhirat Jepang enggak. Jepang tuh hanya bahagia dunia mas, karena dia akidahnya lain. Jadi kalau bahagia dunia itu harus wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhul jannah, itu bahagia. Tapi kalau akhirnya tidak bisa berucap la ilaha illallah, ya neraka. Apapun baiknya hanya pahala di dunia, ya nggak bisa masuk ke neraka surga itu ya, ingat itu. Anak lahir tanpa ikatan resmi, Bu, hadisnya sahih, Bu Mutia. Tapi katakan yang intinya setiap anak lahir itu fitrah Islam ya, ada Islamnya ya. Setiap lahir itu fitrah Islam. Adapun dia menjadi Majusi, Kristen, menjadi Yahudi, menjadi apa? Jadi preman, itu orang tuanya. Anaknya nggak salah. Jadi itu maka terus di sini katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, ini. Nggak ada. Ya. Jadi konsep hidup ini yang dimaksud sini adalah wala taziru waziratu wizra ukhra. Kok nggak ada? Ya. Sudah habis ya, mungkin sudah habis. Ya. Jadi itu Bu ya, paham ya. Jadi sekitar lingkungan kita ada anak-anak yang hasil tidak sah ikatan perkawinan, ya berarti itu bukan dosa warga, orang tua yang dosa, anaknya enggaknya. Biarpun lahirnya dari rahimnya orang Buddha, orang Yahudi, itu tetap lahirnya dia fitrah Islam, ya. Nah, itu kan. Jadi dalam surat apa itu Al-Araf 172 gimana bunyinya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu kan apa? Dijanjikan Allah pada umur berapa bulan? 4 bulan ya. Agamanya, hidup matinya dan rezekinya, jodohnya itu di situ bukan. Agar apa kata Allah dalam tafsirnya, agar nanti tidak selak. Ketika nanti meninggal kamu nggak selak bahwa aku sudah menyaksikan kamu bersaksi aku adalah Allah Tuhanmu. Ya, Al-Araf 172. Bagai itu Bapak sekalian, sudah semua saya siap sebisa mungkin. Semoga kalau benar dari Allah, yang salah dari kelemahan saya semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.